Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dari jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 12402173173. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan kerja saya yang berada di Desa Geger tentang potensi desa. Dengan judul laporan yaitu Peluang, Tantangan, dan Perkembangan Ternak Sapi Perah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Geger. Yang pertama, Desa Geger terletak di lereng kaki Gunung Wilis dengan kondisi lahan yang sangat luas dan subur. Dengan lahan yang sangat luas dan subur ini sangat mendukung produktivitas hasil pertanian. Jumlah penduduk Desa Geger ini sebanyak 5.037 jiwa dan jumlah kepala keluarga yakni 1.615 kepala keluarga. Desa Geger ini merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Desa Geger terletak di Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung, yang memiliki luas sebesar 1.698,8 hektar dan terdiri dari 5 dusun, yaitu yang pertama Dusun Tabi Bendo, Dusun Tumpak Pring, Dusun Sukorejo, Dusun Turi, dan Dusun Ngrejeng. Dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Kabupaten Ponorogo, sebelah timur Desa Nglurup Kecamatan Sendang, sebelah selatan Desa Kedoyo Kecamatan Sendang, dan sebelah barat Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo. Presentasi pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang dasar pemikiran. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia diukur berdasarkan kenaikan produk domestik bruto atau PDB. Sektor pertanian yang terdiri atas subsektor pertanian dalam arti sempit, perkebunan, peternakan, perhutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan nilai PDB. Sapi perah sendiri adalah merupakan ternak yang sangat tepat untuk dikembangkan karena mengingat produk yang dihasilkan hewan tersebut merupakan bahan pangan yang bergizi yaitu susu. Hal ini juga sesuai dengan zaman sekarang di mana banyak terjadi kasus gizi buruk yang untuk pemulihan status gizi ini tersebut dengan pemberian susu tampaknya adalah hal yang cukup tepat. Usaha budidaya sapi perah merupakan salah satu industri berbasis pedesaan dan padat karya sehingga dapat membangkitkan perekonomian masyarakat di pedesaan yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk di Indonesia. Dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di Desa Geger ini tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang saya alami.
Salah satu kendala atau masalah yang dialami oleh peternak sapi di Desa Geger ini salah satunya yaitu dalam perawatan dan memelihara sapi perah ini. Dalam memelihara sapi perah, perlunya pengeluaran yang cukup tinggi untuk mendapatkan konsentrat sapi. Karena untuk menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas, konsentrat sapi ini juga tentunya harus memiliki kualitas yang sangat bagus. Dalam sehari pemberian konsentrat sapi ini 2 kali di pagi dan sore hari. Selain itu, sapi perah itu juga mudah terkena penyakit seperti luka pada dengkul sapi, terus tidak nafsu untuk makan makanan ternak dan hal-hal yang kurang baik lainnya. Dengan itu, dari permasalahan yang ada disebutkan di atas, pihak lembaga pemerintah Desa Geger membuat sebuah kelompok, yaitu kelompok peternak. Dengan dibentuknya kelompok peternak tersebut mampu digunakan sebagai wadah diskusi bagi para peternak mengenai keluh kesah dan pengembangan ternak sapi. Dalam kelompok tersebut didatangkan mantri sapi yang akan memberikan arahan kepada peternak tentang bagaimana cara memelihara sapi agar tetap produktif dan tetap menghasilkan kualitas susu yang baik. Bab selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu tentang analisis terhadap temuan studi. Berdasarkan temuan dan observasi yang saya lakukan, mata pencarian masyarakat Desa Geger ini didominasi oleh para peternak sapi. Jadi mayoritas masyarakat Desa Geger ini mendapatkan penghasilan dari hasil ternak sapi perah. Adapun hal yang dialami dan dirasakan oleh para peternak sapi di Desa Geger ini adalah yang pertama yaitu tantangan dalam berternak sapi perah. Tantangan yang dialami seorang peternak dalam beternak sapi perah di Desa Geger ini adalah sulitnya pemeliharaan sapi perah. Sapi perah harus dirawat ekstra baik, pemberian pakanan rumput, bekatul, mineral, dan konsentrat harus benar-benar ekstra sabar dan teliti. Kualitas pakan yang diberikan sapi juga harus baik, karena kualitas pakan yang diberikan sapi ini mempengaruhi hasil kualitas sapi yang dikeluarkan. Selain itu, para peternak sapi juga dihadapi oleh kesibukan setiap harinya. Dari mulai pagi sampai sore, peternak sapi harus meluangkan waktunya untuk mengelola sapi ini. Hal yang kedua yaitu peluang. Dengan adanya sumber daya alam yang memadai, iklim cuaca yang berada di pegunungan di Desa Geger ini membuat sapi perah dapat berkembang biak dan bisa menjadi peluang yang besar oleh masyarakat dalam berternak sapi perah, yaitu sebagai penunjang kehidupan, bisa juga sebagai investasi. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa Geger ini selain dijadikan lahan penanaman rumput, juga dijadikan lahan pertanian untuk mendapatkan hasil sampingan selain dari hasil ternak sapi ini. Dengan adanya para peternak sapi ini mendorong masyarakat lain untuk mendirikan sebuah usaha, yaitu usaha pakan ternak, mulai dari bekatul, mineral, jamu sapi, dan lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir yaitu perkembangan. Perkembangan sapi perah di Desa Geger ini terus mengalami peningkatan. Sapi perah juga dijadikan sebagai aset karena permintaan akan susu di Indonesia ini sendiri semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini memberikan semangat tersendiri bagi peternak dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Geger sendiri tentunya. Sesuai dengan data yang saya peroleh, jumlah sapi perah yang ada di Desa Geger ini mencapai 4.692 ekor sapi perah. Dan jumlah susu perah ini setiap harinya mendapatkan sebanyak 38.140 liter dalam setiap hari. Berikut presentasi tentang laporan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di Desa Geger ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.